Ini bisa jadi video terpenting yang lu pernah ketemu ngomongin ChatGPT. Pada umumnya kalau misalnya gue ketemu orang dan ngomongin AI, biasanya tuh ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang benci banget sama namanya OpenAI ataupun ChatGPT. Kelompok kedua adalah orang-orang yang memakai ChatGPT layaknya mereka pakai Google. Oh, kalau misalnya gue ada pertanyaan, ya gue tanya. Kalau misalnya gue nggak ada pertanyaan, ngapain gue pakai ChatGPT? Dan kelompok ketiga, yang memakai yang namanya agent. Jadi gue yakin pasti banyak dari kalian yang berasa frustasi, kayak ngomongin AI bisa ngubah hidup manusia lah, segala macam. Tapi kan berasa kayak, apa ngubahnya gitu? Kayak produktivitas gue di sana-sana aja kok, nggak bisa bikin gue tambah lebih maju, nggak bisa bikin gue kerjaan tambah cepat. Dan di hari ini kalau misalnya lu nonton video ini sampai habis, hidup lu bisa berubah. Dan kalau kalian di sini subscribe ke Agus Dewa Halim dan sering nontonin video AI-nya Agus Dewa Halim, kalian pasti pernah denger namanya Claude Coward. Dan gue yakin 100% banyak banget yang masih kagak ngerti, karena Claude itu memang terkesan lebih mahal dan abis itu terkesan lebih kompleks. Tapi sekarang udah ada namanya ChatGPT Work. So di video hari ini gue bakal nge-breakdown sedetail-detail mungkin gimana caranya kalian itu beneran bisa lebih produktif lagi, bisa lebih efektif lagi, bisa lebih efisien lagi dengan yang namanya AI. Seriusan guys, kalau misalnya lu bisa implementasi ini, tuh like-nya lu tuh punya 10 tangan. Pertama kita ngomongin UI-nya dahulu. Sekarang UI-nya itu kalau misalnya di websitenya chatgpt.com, itu tuh di atas udah ada namanya chat, ada namanya work. Ini yang orang-orang bilang ChatGPT yang baru nih, yang work ini. Nah, sebelum gue ngobrol lebih detail lagi, sekali lagi ya buat orang-orang di sini yang mungkin masih suka skeptis sama AI mah hasilnya jelek segala macem, gue mau kasih tau kalian tuh bisa personalize AI-nya kalian. Kalian klik, kalian punya icon di bawah ini, terus klik yang namanya itu personalization. Nah, personalization ini, custom instruction itu bisa sedetail mungkin. Tapi buat kalian yang di sini kayak bingung kayak, bro, gue pengen ngomongin apa bro? Ya jelas ya ngomongin tentang kalian tuh siapa. Buat ChatGPT lebih kenal sama kalian. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang penting ChatGPT nggak bego-bego amat lah, cukup copy paste apapun yang ada di screen-nya gue sekarang. Tapi kalau misalnya kalian di sini cukup kritis orangnya, semakin detail kalian bisa kasih tahu background-nya kalian, semakin pintar juga ChatGPT. Dan itu rasional ya guys ya, like kita ketemu orang aja, kalau misalkan orang itu kagak tahu konteksnya kita, jelasnya orang itu juga kagak ngerti jawabnya mau gimana. Tapi kalau misalkan orang itu semakin tahu kita tuh siapa secara spesifik, jadi tahu kalau misalkan gue kasih jawaban ke Agus, oh jawaban tuh harus kayak gini. Nah, balik lagi ini yang ke work. Ini basically buat kita yang non-technical people nih baru banget. Tapi kalau misalnya kalian di sini technical people, pasti kalian tahu ada yang namanya codex. Jadi ini adalah codex buat kita yang non-technical people. Kenapa ini menarik banget? Pertama jelasnya kita ngomongin model ChatGPT yang baru. Sekarang tuh ada 5.6 dari Tera sampai akhirnya 5.6 Sol Extra High. Bedanya apa bro? Jelasnya bedanya semakin besar juga token yang diambil oleh si ChatGPT. Nah ini kalian bisa cek aja sendiri di sini effortnya kan, dan speednya bisa standar, bisa fast segala macam. Buat kalian di sini yang udah pernah nonton video gue yang Claude, kalian kalau misalnya punya skills enak banget. ChatGPT itu udah, pas kalian buka ChatGPT Work, si ChatGPT udah nanya, lu ada gak skills yang dari Claude yang lu mau bawa ke ChatGPT-nya juga? Tinggal lu ambil aja, lu klik yes, continue, dan abis itu apapun yang ada skills di Claude akan ada di ChatGPT. Nah, use case pertama yang gue pengen sharing adalah nge-breakdown kita punya email. Gue gak tahu berapa banyak yang sama seperti gue. Emang kalau misalnya kita ngomongin kerjaan, kayaknya banyak banget kan yang harus di-follow up ya. Kita ngomongin email, kita ngomongin WA, ya kan banyak banget. Dan kalau ngomongin kerjaan, pada umumnya pasti orang ngomonginnya email lah ya. Dari dulu, pastinya indah banget kalau misalnya kita bisa punya suatu manusia, ataupun apapun itu, orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa nge-screen kita punya email dan abis itu ngecekin mana yang penting buat kita. Sekarang, ChatGPT bisa. Jadi dengan cowork yang tadi, gue panggil @gmail, jadinya gue minta dia itu masuk ke Gmailnya gue dan cek 2 hari inquiry-nya seperti apa. Dan ini di bawahnya udah ada nih beberapa inquiry yang menurut dia gue harus perhatiin. Cuma 51 detik guys, langsung dapet emailnya. Dan dia udah breakdownin apa aja yang menurut dia cara jawabnya seperti apa. Jadi sesimpel ini, tinggal kita taruh aja tuh siapa dan bisa di-send. Jadi seru-seruan aja, kita masuk ke sini ke agusleo.halim@gmail.com juga. From-nya juga sama, ini sama ya. Buat kalian kebayang nih. Sekarang itu bahkan kita udah bisa send email lewat yang namanya itu ChatGPT. Kita send. Nah, terus saya bisa send and undo. Nah, kita seru-seruan aja masuk ke Gmailnya Agus Leo Halim. Nah, udah ada kan dari Agus Leo Halim ke Agus Leo Halim di gue punya Gmail guys. Jadi sebegitu gampangnya kalian itu sekarang pengen drafting email, minta ChatGPT dan habis itu bisa dilempar gitu aja. Nggak usah copy paste lagi. Di sini kalau misalnya pemikirannya kritis kayak bro gue pengen lebih konteksnya lebih bagus lagi. Dia harus punya akses ke gue punya company profile, ke gue punya red card, apapun itu. Nah, kalian bisa kasih akses ke Canva, contohnya kan gue panggil Canva di sini ya. Dan begitu udah kasih Canva, dia tuh akhirnya jadi tahu konteksnya gue seperti apa. Begitu udah tahu konteks gue seperti apa, gue minta dia
updated email draftnya seperti apa. Di situ langsung beda lagi. Kalau misalkan kalian perhatiin nama sebelumnya, sekarang sesudahnya dengan ada konteks, dia bisa tahu gimana caranya dengan konteks tersebut itu ngejawabnya seperti apa. Dan balik lagi, ini bisa dikirim kemana aja, tinggal kalian tulis saja, dan abis itu tinggal di-send. Dan kalian mungkin bingung kayak, bro, apa bedanya sama ChatGPT pada umumnya? Balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin ChatGPT work, kita bisa minta dia running this on automation every day. Jadi ini gue minta ya, running this on automation every day at 9 AM. Dan akhirnya di sini kita lihat schedule-nya kita. Nah, di sini ada nih daily inquiry draft daily next run in 22 hours. Dan kalau ngomongin automation ini banyak banget ya use case-nya. Tapi buat di sini yang mungkin agak cocok dengan iklim Indonesia sekarang, orang kan pengen tahu ya pergerakan dolar, pergerakan saham, segala macam. Orang pengen dapat satu data report yang konkret untuk dia itu bisa mengambil keputusan terhadap dia punya aset investasinya. Nah, kita bisa minta dia untuk melakukan screening ke Indonesian stock market setiap jam 9 pagi based on portfolio kita. Nah, begitu udah terjadi, nah dia langsung breakdown ini apa aja gitu kan. Dan gue bisa minta manggil skills yang namanya presentasi. Di sini tinggal klik aja di sini, presentasinya keluar terhadap apa aja gue punya portfolio dan apa aja yang harus dilakukan. Dan balik lagi ke sebelah schedule ini, tinggal ada tulisan IDX portfolio screen next run in 22 hours. Next adalah balik lagi agent yang bisa melakukan data analytics setiap harinya juga. Dimana gue asumsi kalian itu kalau misalnya pekerja pasti sering banget berhubungan dengan Excel ya. Dan sekarang ini kita bisa menggunakan ChatGPT Work untuk melakukan summary setiap paginya untuk konteks kita juga. Jadi contoh nih kan gue minta dia check my G-Sheets about gue punya peserta ya kan, dan habis itu bikin comprehensive analysis dari Januari 2006 sampai Juni 2026. Gue kasih Google Docs-nya dan di breakdown nih segala macam terhadap apa aja yang gue harus lakukan. Akhirnya dikasih tahu nih dari Januari sampai Juni, dia kasih tahu month over month-nya seperti apa, median kreator salesnya seperti apa, dan dikasih tahu juga nih kontribusinya siapa, dan real kreator yang harus dijaga siapa aja. Itu semua udah bisa pakai ChatGPT guys. Dan ini gue bisa minta dia running every week. Jadi setiap kali minggu mau meeting sama tim, kita bisa kasih dia data dan tanya ke dia mana yang outliers. Menurut gue ini bisa bikin kita punya meeting yang lebih efektif dan efisien lagi. Dan berikutnya di sini use case-nya mungkin agak unik karena mungkin banyak orang itu berasa bahwa gue nggak pengen cuma dalam konteks kerjaan gue pengen mencari side hustle lainnya. Dimana gue argue di zaman sekarang itu udah masuk ke zaman namanya taste economy. Kalian bayangin di 5 tahun 4 tahun lalu narasinya kan adalah oh ini zamannya sekarang TikTok Shop, zamannya keranjang kuning. Dari konten bisa langsung keluarin keranjang kuningnya dan orang bisa langsung beli dari sana. Kalian ingat zaman-zaman itu sampai sekarang pun juga masih banyak ya orang narasi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kan orang-orang tuh berlomba-lomba menjadi komoditas. Mereka menjadi paling murah, pokoknya ada dimanapun. Nah, gue lihat sekarang udah ada shiftingnya, dimana orang-orang tuh masuk ke yang namanya taste, selera. Jadi mereka udah capek, semua tuh race to the bottom, murah-murahan. Mereka pengen tahu seleranya. Masyarakat Indonesia tuh makin pinter. Dia tuh pengen beli suatu produk yang ada seleranya. Pengen ada brandingnya. Nah, ada branding kagak bisa masuk ke marketplace. Kagak bisa masuk ke pasar. Dan ini menurut gue ada suatu potensi kalau misalnya kalian itu jago banget bisa bikin website. Tapi gue yakin kalian berpikir, bro, gue nggak jago bikin website, gimana caranya? Nah, itulah fungsinya kalian mempunyai namanya ChatGPT Work. Di sini gue minta dia create animated website for high conversion rate about creator masterclass Agus Halim. Simpel itu doang guys. Gue cuma one shot itu doang. Terus dia kasih tahu beberapa opsi yang menurut dia cocok untuk Agus Halim. Terus dia kasih tahu juga objective choice kayak opsi nomor 1 paling bagus. Terus gue bilang ke dia ya udah 1. Terus ini hasilnya ya guys dari ChatGPT langsung. Gue gak tahu buat lu ya, tapi buat gue sih legit banget ya. So, ini menurut gue sangat-sangat menarik. Buat kalian yang gak bisa bikin website, bisa langsung bikin website seperti ini. Terus mungkin kalian bingung, bro, terus gimana caranya orang bisa akses websitenya? Nah, sekarang di ChatGPT itu, kalau kalian klik more ini, ada nama sites. Nah, di sites ini kalian tuh udah langsung ChatGPT tuh bikin kalian punya website sendiri. Jadi kalian bisa presentasi atau buka kalian punya calon klien ataupun kalian di sini pengen bikin website sendiri juga nggak apa-apa, kalian bisa jadi seperti ini. Kalian nggak tahu oh nih sekarang nih bentuknya kayak gini pak gitu kan ya. Atau kalian di sini kayak mungkin sama seperti gue pengen langsung jualan. Bro ini kan kalau misalnya ChatGPT kan nggak bisa langsung jualan. Nah itu fungsinya kalian ngerti yang namanya lnk.id. Jadi sekarang kalian kalau misalnya masuk ke lnk.id, link it, klik admin di sini. Di sini tuh ada yang namanya landing page. Nah kalian langsung aja add new page. Langsung aja guys ya, nggak usah capek-capek, add komponen, terus bawah ini ada namanya HTML. Nah, di ChatGPT yang tadi, kita masuk lagi,
kita minta dia untuk bikinin HTML-nya buat kita. Jadi ini kan bisa berbentuk kode ya. Nah, berbentuk kode ini kalian copy aja. Terus kalian masuk lagi ke HTML-nya linked, kalian copy paste. Kalian taruh title-nya apa? Contoh kita ngomongin YouTube demo. Save and publish. Nah, udah keluar, kita klik sama-sama. Keluar guys. Sesimpel itu guys sekarang bikin website. Gratis. Kalian berpikir ini berbayar kan? Linked ini? Nggak guys, gratis. Dan enaknya, kalian bisa langsung jualan. Kalian punya produk, kalian add new blog, kalian mau digital produk, mau kalian jualan event, mau appointment, physical product, kalian itu bisa langsung jualan. Jadi angle-nya ada dua, di konteksnya ini, kalian bisa produktivitas terhadap kalian dapetin side hustle untuk jadi jual jasanya kalian untuk bikin website, ataupun kalian itu jualan langsung ke end consumer. Kalau misalnya kalian tahu barang-barang apa yang bisa laku. Berikutnya adalah kalau misalnya kalian di sini sudah mempunyai aplikasi ChatGPT. Kenapa di aplikasi ChatGPT? Kenapa nggak semua di website bro? Kenapa nggak semua di aplikasi handphone? Kenapa lu sekarang mendadak ngomongin terhadap aplikasi desktop? Jadi aplikasi desktop tuh ada beberapa plugin yang menurut gue menarik banget. Contoh di sini gue pengen kasih tau kalian ada itu namanya Record and Play. Nah ini gue udah download ya, jadi nggak bisa gue install. Basically gue minta si ChatGPT untuk nge-record gue punya workflow seperti apa sih. Jadi dia bisa pelajarin gue punya workflow. Alhasil dia bakal kasih tahu gimana caranya mendokumentasikan gue punya workflow untuk gue bisa bagikan ke timnya gue. Menurut gue ini game changer banget. Orang jadi ngerti si Agus Leo itu ngapain. Jadi sekian banyak orang bisa kolaborasi sama gue. Yang paling simpel use case-nya gimana bro? Contoh di sini adalah gue punya workflow social listening. Jadi gue minta si ChatGPT untuk record workflow-nya gue. Langsung record aja. Terus gue bilang kalau misalnya udah selesai, gue bilang I'm done recording. Abis gue done recording, dia itu akhirnya bikin yang namanya itu skillsnya. Oh, si Agus ini suka ke Threads, ke Twitter, ke manapun itu. Ternyata dia copy paste ke Google Sheet-nya dia untuk dia melakukan yang namanya social listening. Jadi kedepannya gue tinggal minta si ChatGPT ini, slash ini, terus klik contoh Threads, product digital listening. Gitu dong. Terus gue enter. Terus dia bakal melakukan apapun yang biasa gue lakukan. Lu bayangin seberapa gilanya itu gitu. Workflow-nya kita ajarin ke agent. Dan agent itu bisa kerja tanpa gue. Menurut gue itu luar biasa kan ya. Gue yakin ini adalah momen yang kalian tunggu. Gue pengen kayak gini Gus. Gue pengen banget gue ngajarin apa yang gue bisa. Dan habis itu gak butuh lagi gue punya supervisi. Jelasnya kita butuh namanya quality control. Tapi kalau misalnya ngomong supervisi dia bisa jalan sendiri. Ini kan yang kita cari-cari dari dulu kan. Dan use case terhadap ChatGPT Work ini sebenarnya banyak banget karena kan ini bisa automation guys ya. Membuat sekian banyak pekerjaan kita itu jadi otomatis. Dan yang seru-seruan mungkin di terakhir gue bisa share ke kalian adalah kita itu sebenarnya bisa bikin daily dashboardnya kita. Jadi kita minta ChatGPT setiap jam 9 pagi atau jam 10 pagi atau jam berapapun itu yang kalian berasa gue butuh nih kayak gue mulai hari gue atau gue tutup hari gue seperti apa sih? Nah, gue minta ChatGPT ngelakuin suatu yang namanya daily dashboardnya gue dan hasilnya seperti ini guys. Lu bayangin guys, kita bisa dapat dashboard terhadap apa yang harus kita lakukan di hari itu juga. Jelasnya ini adalah dummy. Semakin banyak informasi yang kalian bisa kasih ke ChatGPT, semakin konkret juga harinya kalian. Tapi menurut gue cukup unik ya. Lu bayangin dia breakdownin gue setiap jamnya itu gue harus ngapain di hari ini. Terus kasih tahu juga beberapa email yang menurut dia gue butuh baca dari urgent ke deadline ke information ke payment. Action listnya di hari itu juga apa aja, upcoming deadline. Kalau misalnya gue connectin dia ke Google Calendar gue juga makin ada detail-detailnya. Dan gue suruh dia sok ide kan, kira-kira ada gak sih di gue punya files yang menurut dia itu relevan untuk gue baca gitu kan ya. Dan serunya kalau misalnya kalian pakai ChatGPT desktop, kalian tuh bisa langsung, contoh ini ya, kita klik ya Google Docs, bisa langsung ke gue punya file. Jadi menurut gue My Daily Dashboard ini sesuatu yang lucu-lucuan tapi bisa menjadi suatu trigger point untuk kita yang masih agak bingung kayak aduh gue hari ini mau kerja apa ya, aduh gue bingung gitu ya. Dengan ada Daily Dashboard ini menurut gue sangat-sangat luar biasa potensinya. Belum kita bisa lucu-lucuan lagi Daily Dashboard ini dalam konteks kita punya keluarga ya kan. Keluarga di minggu ini kita mau ngapain sih, contoh doang. Contoh kalau misalkan kita itu juga pengen kasih konteks ke kita punya kesehatan. Hari ini gue harus olahraga apa sih? Kita bisa dump, kita punya semua tracker kesehatan ke ChatGPT untuk dia itu bisa mengolah datanya kita. Jadi buat kalian di sini masih kayak agak bingung kayak bro, gue masih bingung kenapa lu berasa ini keren banget segala macam. Baik lagi guys, ini kalau misalkan kalian pengen lihat ya di sebelah kanan ini tuh ada toggle, kalian klik aja. Jadi itu kita bisa minta dia outputnya seperti apa. Sub agent yang kerja
yang tanpa harus kita suruh dia kerja sendiri. Itu juga apa aja juga di breakdownin. Kita bisa baca-baca sendiri kan apa aja yang dia kerjain, dan abis itu sourcesnya dari mana aja. Jadi ini semua guys yang sebelah kanan ini adalah suatu kerjaan otomatis yang gua rasa semua orang itu pasti terbantu. Lebih tepatnya kalau misalnya kalian knowledge worker, white collar job, menurut gue ini sangat-sangat ngebantu. Jelasnya kita bisa argue juga terhadap blue collar job sebenarnya juga bisa kebantu. Tapi menurut gue kalau misalnya kalian bisa menerapkan ini ke keseharian kalian, gue yakin produktivitas kalian tuh 10x. Karena sekarang gue sendiri pun bikin report, bikin daily dashboard, itu semua udah sangat-sangat mudah sekali. Bikin website itu sangat mudah sekali, bisa langsung punya website dan habis itu bisa langsung jualan pakai Linkit. Menurut gue nggak ada lagi kesempatan emas buat kalian di dunia ini untuk bisa berpenghasilan lebih banyak lagi menggunakan AI. Ini saatnya guys, mau itu dalam kerjaan kalian ataupun dalam side hustle-nya kalian. Dan buat kalian pengen belajar AI lebih serius lagi, gue udah siapin semua produk-produk dari praktisinya langsung. Kalian bisa cek aja link di deskripsi. So itu aja video essay gue hari ini. Next video AI apa lagi yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan notifnya, share teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.